Assalamualaikum dan selamat pagi, siang, atau malam, tergantung kapan adik nonton video ini. Kembali lagi bersama kakak, Kak Ulul di channel YouTube Ulul Hidayat. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke video kakak membahas mengenai persiapan kedinasan ya, terkhusus STS. Jadi untuk dapat informasi yang bermanfaat seterusnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke, jadi di video kali ini kakak akan bahas tentang passing grade atau ambang batas dan juga nilai minimal dari untuk lulus SKD Sekolah Kedinasan tahun 2022 dan ini didasarkan dari data tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi di kali ini kita bakal bahas 3 hal ya. Yang pertama adalah mengenai apa itu tes SKD. Ini adalah pengenalan dasar dari seleksi kompetensi dasar. Yang kedua adalah mengenai passing grade SKD Kedinasan. Ini kita bicara tentang ambang batas dari nilai yang harus dilalui oleh peserta. Yang ketiga adalah mengenai nilai minimal untuk lulus SKD Kedinasan 2022. Lalu, apa bedanya antara passing grade dan nilai minimal? Kalau passing grade itu adalah nilai yang harus ditentuin, harus dilewati gitu. Namun kalau nilai minimal itu adalah nilai yang dari data-data tahun sebelumnya adalah mereka yang lulus perankingan. Karena kan tidak semua yang lulus passing grade itu bisa lulus ke tahap berikutnya karena nanti akan di-ranking lagi, akan diambil sebagian aja yang lulus passing grade yang nilainya tinggi-tinggi yang akan bisa lulus ke tahap berikutnya. Jadi itu. Oke, kita masuk yang pertama mengenai apa itu tes SKD ya. Jadi tes seleksi kompetensi dasar atau SKD adalah salah satu tahapan tes dalam seleksi penerimaan taruna, praja atau mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar peserta. Jadi tes SKD ini ada 110 soal ya, yang dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dia soalnya ada 30 soal, kemudian kalau dia benarnya itu poinnya 5, kalau salah dan kosong itu poinnya 0. Jadi kalau misalnya nggak tahu jawabannya, sebaiknya tetap diisi aja, siapa tahu benar ya. Jadi jangan sampai kosong, oke? Yang kedua adalah TIU atau tes intelijensi umum. Dia jumlah soalnya ada 35 soal, sama juga dengan TWK kalau dia benar poinnya 5, kalau salah dan kosong poinnya 0 poin ya. Yang terakhir ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Dia soalnya ada 45 soal ya. Dia poinnya 1 sampai 5 tergantung pilihan yang kita pilih. Jadi semakin baik yang kita pilih maka poinnya akan semakin tinggi gitu ya. Ini adalah mengenai bagian dari tes SKD itu sendiri. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya adalah passing grade dari SKD Kedinasan 2022. Jadi menurut berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 921 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD seleksi penerimaan mahasiswa praja taruna Sekolah Kedinasan 2021, maka ditetapkan ambang batas sebagai berikut ya. Kalau untuk TKP dia nilainya 156 ya. Ini harus minimal ini bisa agar bisa lulus SKD. Kalau 156 ini berarti sekitar kita benar 32 nomor yang kita dapat poin 5 ya. Dari 45 soal TKP. Yang kedua adalah untuk TIU dia minimal 80 ambang batasnya atau kira-kira sekitar 16 nomor. Kalau TWK dia adalah 65 atau sekitar 13 nomor ya, dari jumlah 30 nomor TWK. Seperti itu. Ini datanya dari tahun lalu ya. Adapun bila mana ada perubahan, bila mana nanti akan ada peraturan yang baru, kakak belum dapat informasinya, jadi di sini berdasarkan informasi tahun lalu. Namun kalaupun ada perbedaan, nggak bakal lari jauh sih dari informasi yang udah kakak share ini. Oke, itu mengenai passing grade dari SKD Kedinasan 2022. Sekarang kita bahas mengenai nilai minimal untuk lulus SKD Kedinasan 2022. Jadi dia adalah nilai yang lulus passing grade dan juga lulus perankingan gitu ya. Ini datanya dari data-data tahun sebelumnya gitu. Ini sumbernya terdapat dari belajarbertahap.com. Nanti kalau kalian masuk di situsnya, tinggal kalian klik aja yang Sekdin Meter, pilihannya nanti masukin alamat email dan juga nomor WA, nanti dapat semua informasi ini. Jadi di sini ada beberapa jurusan aja ya. Yang pertama di sini akan bicara tentang kalau PKN STAN gimana dia. Kalau PKN STAN di sini dia ada 3 jurusan ya.
Oke, sebelumnya di sini kakak ambil daerahnya ini daerah DKI Jakarta ya pesertanya. Jadi dia mungkin di sini yang muncul untuk daerah-daerah tertentu misalnya IPDN hanya DKI Jakarta aja, tapi ini bisa mewakili hampir semua lah kurang lebih. Kalau untuk jurusan PKN STAN, maka dia ada tiga jurusan ya. Yang pertama, kalau yang D4 akuntansi sektor publik, dia nilai amannya adalah 456. Kalau D4 manajemen keuangan negara, sama juga 456, dan D4 manajemen aset publik, prediksi nilai amannya adalah 456 ya. Ini masih prediksi, tapi ya kurang lebih seperti inilah kalau mau dapat aman untuk maju ke tahap berikutnya. Yang kedua kita bicara tentang IPDN. Kalau IPDN dia ada 3 jurusan ya di sini. Ini diasumsiin peserta dari DKI Jakarta ya. Yang pertama adalah Fakultas Hukum Tata Kelola Pemerintahan, dia nilai amannya 440. Kalau Fakultas Manajemen Pemerintahan sama juga 440, dan juga Fakultas Politik Pemerintahan sama juga 440 nilai amannya. Yang ketiga kita bicara tentang Polstat SAS ya, dia ada 3 jurusan. Kalau ada 3 statistika nilai amannya 405, D4 statistika nilai amannya 452, dan D4 komputasi statistika nilai amannya 452. Oke. Kemudian kalau untuk Poltekim dan ini untuk Poltekim dulu ya. Kalau Poltekim dia ada jurusannya pertama ada 4 manajemen teknologi keimigrasian, dia nilai amannya 430. Kalau ada 4 hukum keimigrasian nilai amannya 430 juga. D4 administrasi keimigrasian juga sama 430, dan D3 keimigrasian sama juga 430. Kemudian untuk PTDI STTD ya, untuk PTDI STTD di sini dia ada pertama jurusan yang pertama transportasi darat dan sarjana terapan gitu. Dia prediksi nilai amannya adalah 400, D3 manajemen transportasi jalan nilai amannya 395, dan D3 manajemen transportasi perkereta apian prediksi nilai amannya 370 ya. Kemudian untuk STMKG prediksi amannya untuk D4 meteorologi nilai amannya 448, D4 klimatologi 445, D4 geofisika 445, dan D4 instrumentasi 420. Untuk STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dia jurusannya kalau untuk S1 Agen Intelijen, nilai amannya 390. Kalau S1 Teknologi Intelijen, nilai amannya 390 juga. S1 Cyber Intelligence juga sama 390, dan juga S1 Ekonomi Intelijen sama juga 390. Kemudian untuk berikutnya untuk Poltek SSN ya, untuk jurusan D4 Rekayasa Keamanan Cyber nilai amannya adalah 427. Untuk D4 Rekayasa Kriptografi nilai aman 427 juga. Dan juga untuk D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi sama juga 427. Dan yang terakhir di sini untuk Poltekip, dia untuk jurusan D4 Manajemen Pemasyarakatan nilai amannya 430, D4 Teknik Pemasyarakatan nilai amannya 430, dan juga D4 Bimbingan Kemasyarakatan nilai amannya 430. Adapun sebenarnya masih banyak ya, masih banyak sekolah-sekolah kedinasan lain terutama di Kemenhub. Tapi di sini kakak nggak ekspos semua karena keterbatasan juga, karena sekolah kedinasan di bawah Kemenhub banyak banget ya. Jadi saran kakak nanti kan masuk ke situs belajarbertahap.com, pilih menu Sekdin Meter, kemudian masuk informasi yang diminta, nanti akan dapat semua Sekdin yang kira-kira kamu bisa daftar beserta nilai minimal ini gitu ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa share juga video ini. Kakak akhiri, assalamualaikum dan selamat pagi. Oke.